hak asasi manusia atau HAM berat dalam konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Nasi konflik agraria di Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali. Halo guys, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas film dokumenter nih teman-teman yang sangat menyentuh dan juga membuka mata, yang berjudul Tanah Mayangku, yang mana disutradarai oleh Edi Purwanto yang berdurasi 84 menit. Nah, film ini tuh ngasih kita gambaran nih teman-teman, gambaran nyata dan menampilkan bukti-bukti tentang konflik agraria yang terjadi di Indonesia gitu teman-teman, dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang ternyata ini tuh masih menjadi masalah serius nih teman-teman sampai sekarang gitu ya. Dan yang bikin kita miris, banyak masyarakat adat dan petani kecil yang hidupnya itu tergantung pada tanah dan air, tapi malah jadi korban dari kebijakan dan investasi besar-besaran. Nah, film ini tuh sangat menarik untuk dibahas. Nah, lewat podcast ini kita bakal kupas semuanya dari sisi film dan juga kebijakan negara. Stay tune ya. Stay tune teman-teman. Udah deket tapi gak jadian? Atau cintamu bertepuk sebelah tangan? Tegakkan perasaanmu dengan minum Friendzone. Friendzone hadir dalam 3 rasa, happy, no set, dan move on. Friendzone, minum sekarang juga. Kembali lagi di podcast Mahasiswa. Langsung saja kita undang Dinda, Rosa, dan Lailani. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya? Baik. Alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin waktu kalian nonton film Tanah Mayangku ini, gimana sih kesan pertamanya gitu saat kalian menonton film itu? Terus film itu sebenarnya pengen nyampein apa sih gitu? Yang langsung kerasa tuh film ini dalam banget gitu ya, bukan cuma soal konflik tanah aja, tapi juga tentang kehilangan, juga sejarah yang tidak pernah selesai gitu. Kita juga diajak jalan-jalan ke berbagai daerah yang kayak Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa Barat, dimana ceritanya itu mirip-mirip banget, dimana warganya itu udah turun-temurun tinggal di situ, kemudian dianggap nyerobot tanah sendiri karena udah ada suatu perusahaan atau proyek dari negara yang ingin hak milikin tanah tersebut. Wah, sedih ya, tapi dari banyak cerita itu ada nggak yang paling ngena gitu buat kamu? Ada, dan susah dilupain juga ya, karena ceritanya itu tentang James Watt di Kalimantan. Dia itu orang Dayak, kemudian dibantu masyarakat untuk jaga tanah adat mereka. Malah ditangkap di penjara waktu si James Watt ini ke Jakarta buat minta pertolongan. Nah, di situ dia juga dimasukin penjara itu selama 10 bulan kalau nggak salah. Tapi bukan cuma kisah sedihnya aja kok, ada juga yang bikin semangatnya gitu. Mana kayak di Cikaso, itu warga di sana berhasil buat ambil alih tanah mereka. Terus juga mereka membangun sekolah pertanian gratis, terus bikin koperasi dan juga kelola tanah secara mandiri. Jadi film ini juga nunjukin harapan bukan cuma hanya luka aja gitu yang disampaikan oleh film ini. Berarti ada dua sisi gitu ya, kayak ada yang tertindas tapi juga ada yang bangkit. Iya, dan di film ini juga nggak cuma kasih tahu kita soal masalah, tapi juga ngasih tahu kita buat nunjukin bahwa perlawanan itu nyata dan bisa berhasil kalau dilakuinnya bareng-bareng. Solidaritas mereka tuh juga luar biasa ya, itu bikin kita ikut mikir, kita di perkotaan ini bisa ngelakuin atau ngedukung apa buat mereka gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kebijakan nih. Jadi konflik soal tanah yang kayak gini tuh sebenarnya akarnya dari mana sih? Masa iya sih udah puluhan tahun tapi masalahnya itu aja? Ya, ini akan masalahnya panjang. Kalau ditarik ke belakang, semuanya berawal dari zaman kolonial, tepatnya tahun 1870-an. Waktu itu Belanda mengeluarkan aturan yang namanya domain verklaring. Intinya, semua tanah yang nggak ada sertifikatnya dianggap milik negara. Dan parahnya, sistem ini tuh terus dipakai bahkan setelah kita merdeka. Berarti masih diterapkan sampai saat ini gitu ya. Tapi bukannya kita ini udah punya Undang-Undang Pokok Agraria tahun
1960 itu ya, itu kan katanya progresif banget tuh. Benar, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960-an itu sebenarnya langkah maju. Dia pengen ngebalikin hak rakyat atas tanah termasuk masyarakat adat. Tapi sayangnya, begitu masuk era Orde Baru, semangat itu pelan-pelan dikubur. Negara ini lebih memilih ngasih karpet merah buat investor ketimbang ngurusin keadilan agraria. Kenapa bisa gitu? Apa karena tekanan ekonomi? Bisa dibilang gitu juga sih. Tahun 1967-an keluar Undang-Undang Penanaman Modal Asing, terus disusul Undang-Undang Kehutanan. Nah, lewat aturan-aturan itu, tanah rakyat banyak banget yang dialihin ke konsesi perusahaan. Bisa dibilang gitu juga sih. Tahun 1967-an keluar Undang-Undang Penanaman Modal Asing, terus disusul Undang-Undang Kehutanan. Nah, lewat aturan itu, tanah rakyat banyak banget yang dialihin ke konsesi perusahaan. Bayangin aja, sekarang satu grup bisnis bisa dikuasai jutaan hektar tanah, sementara petani cuma punya setengah hektar atau bahkan nggak punya sama sekali. Dan sekarang makin rumit ya, karena ada proyek strategis nasional yang atau disingkat PSN itu. Nah, justru itu, PSN sekarang jadi dalih baru buat legitimasi penggusuran. Di atas kertas sih buat pembangunan, tapi praktiknya sih sering nggak berpihak ke warga. Lihat aja di Air Bagis atau di Rempang, warga dianggap penghalang padahal mereka udah tinggal di situ dari zaman kakek nenek mereka. Jadi intinya bukan sekedar soal hukum ya, tapi soal siapa yang dianggap berhak tinggal dan siapa yang enggak gitu ya. Nah, masalahnya bukan rakyat yang nggak punya tanah, tapi negara nggak mau ngakuin hak mereka. Dan selama itu belum dibenerin, konflik kayak gini bakal terus berulang. Kita kan tahu ya, kalau tanah sama itu satu paket. Kalau tanah diambil, apa yang terjadi dengan sumber daya air? Nah, itu tuh dampaknya langsung kerasa. Dari banyak daerah, warga hidup dari sungai, ladang, dan hutan. Diambil tanahnya, ya hilang juga akses ke airnya. Di Mentangai Hulu, misalnya, sungai jadi jalur hidup warga. Tapi begitu kebun sawit masuk, air jadi tercemar dan akses ditutup. Tapi secara hukum, air itu hak rakyat kan? Iya, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang bilang air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sayangnya di lapangan air dikuasai perusahaan karena mereka punya lahan. Jadi hukum kalah sama kuasa korporasi. Jadi bisa dibilang rakyat tuh kehilangan napas hidup mereka. Bener banget, kehilangan tanah itu satu hal, tapi kehilangan sumber air itu bisa mematikan budaya, ekonomi, bahkan harga diri komunitas. Nah, tadi kita udah dengar soal luka dan ketimpangan. Tapi ada juga ya cerita kemenangannya. Iya, contohnya di Cikaso, warganya berhasil menduduki ulang lahan. Mereka membangun sekolah pertanian, koperasi, bahkan sistem pertanian mandiri. Sementara itu, di Mentangai Hulu, warga menggali parit dengan tangan demi menandai batas lahan mereka. Itu suatu bentuk perlawanan yang sangat luar biasa. Sebetulnya apa sih yang bikin mereka bisa menang ini? Mereka nggak jalan sendiri-sendiri, mereka bersatu, belajar hukum, dan membangun jaringan. Satu kata, solidaritas. Dan jangan lupa, mereka juga paham sejarah. Mereka tahu tanah itu bukan sekedar aset, tapi identitas. Benar, bahkan ada yang bilang tanah kami adalah mahal untuk pernikahan. Bayangin aja, tanah jadi simbol martabat perempuan dan generasi. Jadi, kalau tanah itu dijual, anak cucu kehilangan akar sejarah. Wah, obrolan ini luar biasa ya teman-teman. Banyak banget nih hal yang bisa kita refleksikan. Konflik agraria di Indonesia ini bukan sekedar rebutan lahan, tapi soal keadilan sejarah dan juga masa depan. Wah, ini obrolan yang luar biasa. Banyak banget nih hal yang bisa kita refleksikan. Konflik agraria di Indonesia ini bukan sekedar rebutan lahan, tapi soal keadilan, sejarah, dan masa depan. Dan film Tanah Mayangku ini berhasil banget jadi alarm buat kita semua. Bahwa perjuangan rakyat itu nyata dan negara harus berpihak pada mereka, bukan pada pemilik modal. Reforma agraria sejati itu bukan soal bagi-bagi sertifikat doang, tapi pengakuan atas hak sejarah dan hak sosial rakyatnya. Dan pengelolaan air, tanah, dan hutan harus partisipasi berbasis komunitas, bukan keputusan elit di Jakarta yang nggak tahu kehidupan di desa. Kalau kita diam, kita mewaris ketidakadilan. Tapi kalau kita bersuara, kita jadi bagian dari perubahan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin. Jangan lupa tonton dokumenternya di akun YouTube Watchdog Dokumentari dan terus bersuara untuk keadilan agraria. Sampai jumpa. Hidup rakyat Indonesia.
Kalau memang cocok Bisa terbang ke rumah. Asik. Statue, stella, culik baru. Apa?